Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ila Rofiqil A'la. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi uji binominal sampel tunggal. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sebelum ke pembahasannya, kita cari tahu dulu apa sih uji binominal ini. Nah, uji binominal adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis suatu proporsi populasi yang terdiri dari kelompok kelas. Misalnya, kelas pria dan wanita, senior dan junior, dan lain-lain. Nah, datanya pun berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari uji binominal. Seterusnya ada hipotesis. Nah, di dalam uji binominal ada dua hipotesis. Yang pertama pengujian dua arah dan yang kedua pengujian satu arah. Nah, pengujian dua arah ini digunakan apabila dalam permasalahan atau suatu masalah yang akan kita uji belum ada dugaan. Misalnya kita tidak tahu dalam permasalahan itu lebih cenderung besar lebih besar kemana. Jadi H0-nya itu antara P1 sama dengan P2 dan H1-nya itu P1 tidak sama dengan P2. Ya, jadi pengujian dua arah ini dapat disimpulkan bahwa digunakan apabila di dalam permasalahannya itu belum ada dugaan. Nah, sebaliknya pengujian satu arah ini digunakan apabila dalam permasalahannya itu sudah ada dugaan. Jadi sudah ada, misalnya dalam permasalahannya itu P1-nya itu kurang dari P2 atau P1-nya itu lebih dari P2 atau P1-nya itu lebih besar sama dengan P2 atau P1-nya itu kurang dari P2. Nah, ini termasuk hipotesis uji binominal. Selanjutnya ada kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusan pengujian dua arah ini digunakan jika 2P ini kurang dari alfa atau tarif nyata, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, jika dalam permasalahannya menggunakan pengujian satu arah, maka P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Ini untuk kriteria keputusannya. Selanjutnya, nah uji binominal ini juga dibagi menjadi dua berdasarkan banyaknya data. Yang pertama ada N kurang dari 25, artinya jadi jumlah datanya itu kurang dari 25. Nah, menentukan PX dengan melihat tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga kecil, harga-harga X observasi dalam tes binominal. Jadi N kurang dari 25 ini akan menggunakan tabel uji binominal untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jika N-nya itu lebih dari 25, maka akan menggunakan rumus ini. Nah, itu sudah jelas. Dan selanjutnya kita langsung ke permasalahannya. Misalnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan. Berdasarkan 20 anggota, sampel yang dipilih secara acak, ternyata 8 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan 12 lainnya lebih memilih klinik kecantikan. Ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan klinik kecantikan adalah sama. Nah, kita tekankan di sini adalah kata samanya, berarti belum ada dugaan lebih besar kemana atau lebih kecil kemana. Jadi permasalahan ini akan menggunakan hipotesis dua arah karena belum ada dugaan seperti yang tadi. Dengan taraf nyata yang digunakan adalah 1% atau alfanya itu kita akan menggunakan 1%. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan hipotesis dua arah. Nah, hipotesis dua arah itu tadi ada H0-nya itu P1 sama dengan P2. Dengan hipotesis tidak terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan. Dan hipotesis alternatifnya P1 tidak sama dengan P2.
terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan. Untuk taraf signifikan yaitu alpanya itu sama dengan 0,01 yang tadi sudah di dalam permasalahannya 1%. 1% itu sama dengan 0,01. Nah, uji statistiknya itu uji binominal. Statistik ujinya itu uji binominal. Nah, kriteria keputusannya itu jika 2P kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan HA diterima. Karena tadi kan hipotesisnya menggunakan hipotesis dua arah, maka kriteria keputusannya juga pun menggunakan yang ini. Kita ke tabel bantu penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Nah, alternatif pilihannya itu ada salon dan klinik kecantikan. Dengan frekuensi 8 orang memilih salon dan 12 orang memilih klinik kecantikan dengan total 20 orang. Nah, untuk perhitungannya, kita akan mencari X. X-nya itu didapat dari frekuensi yang lebih kecil antara salon dan kecantikan. Karena yang lebih kecil adalah 8, maka X-nya itu sama dengan 8. X sama dengan 8 dan N-nya itu jumlah seluruh orangnya itu 20. Nah, P-nya itu 0,252. 0,252 ini dari mana? Kita akan melihat tabel. Nah, tabel kemungkinan yang berkaitan dengan harga-harga sekecil harga-harga X observasi dalam tes binominal. Tadi X-nya itu kan 8 dan N-nya itu 20. Maka X-nya itu 8, N-nya 20, maka di sini kita lihat baris ke-8 dan N-nya itu 20. Jadi didapat 0,252 untuk P-nya. Kita mencari P-nya itu dari tabel sini, 0,252. Nah, kita kembali lagi ke ini. Jadi P-nya itu sama dengan 0,252. Nah, untuk menyelesaikannya, 2 kali P sama dengan 2 kali 0,252 sama dengan 0,504. Nah, jadi kesimpulannya, untuk 2 kali P sama dengan 0,504 lebih besar dari alfa. Alfanya itu taraf nyata tadi 0,01, maka H0 diterima. Tidak terdapat perbedaan antara kemungkinan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan. Jadi, karena 2P-nya itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya itu diterima. Nah, terus tidak terdapat perbedaan. Artinya, peluangnya itu sama antara salon dan klinik kecantikan. Jadi, kesimpulannya, kita dapat ambil peluang masyarakat memilih salon dan klinik kecantikan adalah sama, 50%. Nah, itu kesimpulannya dari permasalahan yang tadi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.